Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang sekolah alam. Sekolah alam adalah salah satu bentuk pendidikan alternatif yang menggunakan alam sebagai media utama sebagai pembelajaran siswa didiknya, tidak seperti sekolah biasanya yang lebih banyak menggunakan metode pelajaran mengajar di alam kelas. Para siswa belajar lebih banyak di alam terbuka. Kelebihan sekolah alam dibanding sekolah biasanya. Sekolah alam membuat anak tidak terpaku hanya teori saja, namun mereka dapat mengalami langsung pengetahuan yang mereka dipelajari alam. Karena diakui saat ini sekolah biasanya lebih banyak menggunakan sistem belajar mengajar konvensional, di mana guru menerangkan siswa banyak mendapat pengetahuan dengan mengandalkan buku panduan saja, dan siswa jarang diberikan kesempatan untuk mengalami langsung atau melihat langsung bentuk pengetahuan yang mereka dipelajari. Sekolah alam biasanya aturan yang diberlakukan tidak seketat sekolah biasanya, di mana siswa harus duduk mendengarkan gurunya atau mendapatkan hukuman jika tidak mengerjakan tugas. Dalam konsep pendidikan sekolah alam terdapat 3 fungsi, yaitu alam merupakan sebagai ruang belajar, yang kedua alam sebagai media pembelajaran, alam sebagai hewan sebagai objek pembelajaran. Proses pembelajaran sekolah alam menyadarkan pada 4 pilar. Yang pertama, mengembangkan akhlak yang baik, akhlakul karimah. Yang kedua, mengembangkan logika dan daya cipta melalui percobaan. Yang ketiga, mengembangkan kepemimpinan dengan metode. Yang keempat, mengembangkan kemampuan berwirausaha. Dengan demikian, hakikat tujuan pendidikan adalah membantu anak didik tumbuh menjadi manusia yang berkarakter sebagai manusia yang tidak saja mampu memanfaatkan apa yang tersedia di alam, tetapi mampu memelihara alam lingkungannya. Selanjutnya, manajemen sekolah alam dalam mengembangkan karakter pada jenjang sekolah dasar di School of Universal. Sekolah alam merupakan salah satu konsep baru pendidikan di mana siswa diajarkan bagaimana memanfaatkan sekaligus menjaga alam kehidupan. Sebagai contoh sekolah yang menerapkan konsep sekolah alam adalah School of Universal, yang mengintegrasikan 4 kurikulum yang terdiri dari kurikulum akhlak, logika, kepemimpinan, dan bisnis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, mendeskripsikan keunikan atau kekhasan proses dan tahapan dalam manajemen sekolah alam di School of Universal yang terletak di Balun, Bogor, dalam mengembangkan kurikulum akhlak, logika, kepemimpinan, dan bisnis pada jenjang sekolah dasar. Manajemen sekolah alam yang dikaji meliputi tahapan perencanaan, mengorganisasikan, pengarahan, dan pelaksanaan
serta pengendalian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan meneliti sebagai instrumen teknik pengembalian data yang digunakan dengan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Berdasarkan data informasi yang ada diperoleh hasil dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan, pengorganisasian, pengolahan, dan pengendalian yang baik dan struktur menjadi faktor penunjang utama dalam mengembangkan akhlak, logika, kepemimpinan, dan bisnis pada jenjang sekolah dasar di School of Universal untuk dapat mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam kurikulum akhlak, logika, kepemimpinan, dan bisnis, maka diperlukan perencanaan yang detail dan ajak pengorganisasian yang sesuai dengan kebutuhan, pengolahan, serta implementasi sesuai dengan komponen dalam yang telah disusun dan direncanakan, serta pengendalian yang intensif secara berkala dengan instrumen yang disusun secara objektif sesuai dengan kondisi perkembangan pembelajaran siswa. Sekolah alam adalah sekolah di mana anak-anak belajar di ruangan kelas yang tidak dibatasi oleh dinding-dinding. Jadi anak-anak banyak belajar di luar kelas. Jadi mereka bebas berekspresi, bebas mengobservasi alam yang ada di sekitarnya. Berikut tadi adalah gambaran dari sekolah alam. Jika kalian masih membayangkan sekolah itu gimana toh? Ya, tadi adalah contoh profilnya. Yang selanjutnya adalah pembelajaran di sekolah alam. Sebagian besar di sekolah alam itu kan pembelajarannya di ruang kelas dan belajar di alam. Dengan mengajak anak mengeksplor alam semesta, dia akan lebih mencintai lingkungannya dan serta berpikir kritis dan kreativitasnya itu bisa terasa. Selanjutnya adalah tujuan sekolah alam. Tujuan sekolah alam itu adalah untuk mendidik manusia yang bertakwa dan berakhlak karimah sesuai dengan firman Allah di atas bahwa apa yang di alam semesta ini memberikan pelajaran sesuai dengan tanda-tanda kebesaran bagi mereka untuk yang berpikir. Tujuan kurikulumnya adalah mencakup menciptakan akhlak yang baik bagi anak serta penguasaan ilmu pengetahuan serta penciptaan pemahaman kepemimpinan yang memadai. Orientasinya yaitu menjadikan anak lebih ramah, menghargai lingkungannya. Selain itu lebih fokus pada kelebihan anak yang dimilikinya tanpa memperdulikan latar belakang atau status sosial yang dimiliki anak tersebut.
Action learning puncaknya adalah membuat sesuatu yang baru dari buah-buahan ataupun pohon-pohon yang tersedia di alam. Misalnya seperti menemukan atau menciptakan energi yang ramah lingkungan, ataupun menemukan obat yang baru tapi yang aman dikonsumsi, seperti itu. Action learning merupakan strategi pendekatan pembelajaran pada aksi nyata dalam penerapan proses pembelajaran bagi anak didik, menjadi bekal berkelanjutan berpengalaman, akan membekas untuk penghargaan terhadap lingkungan. Tujuan lain dari sekolah alam di sisi lain, bila telah di target kolektif, adalah berupaya untuk menghasilkan orang-orang yang luar biasa membangun peradaban. Yang selanjutnya adalah konsep sekolah alam. Sekolah alam didesain agar anak lebih mencintai lingkungan, berinteraksi dengan alam dan lingkungannya, serta memuaskan rasa ingin tahu tanpa ada yang menghalangi mereka, baik itu aturan dari guru ataupun aturan dari sekolah. Dalam proses pembelajaran, anak tidak mengejar nilai, tetapi juga untuk diharapkan mengaplikasikan apa yang dia dapatkan dari pengetahuan itu, supaya dia bisa berpikir, memakai logika, dan agar ketika dihadapkan pada suatu permasalahan, dia bisa mengatasi masalah itu tersebut. Belajar di alam terbuka, sebagian besar anak akan merasa senang dan bersemangat dibandingkan belajar di dalam ruangan kelas. Jika sudah bersemangat, dia akan mudah menyerap ilmu yang disampaikan oleh guru, dan juga akan membekas di pikiran mereka. Di sekolah alam itu, anak diajarkan mandiri, tidak berketergantungan sesama yang lain, serta dibiasakan untuk ramah dan juga mencintai kebersihan. Dalam hidup itu kan selalu berubah-ubah, sehingga anak selalu beradaptasi dengan kondisi alam dan maupun sosialnya. Sekolah konvensional. Sekolah konvensional itu biasanya mempunyai banyak aturan, entah aturan itu dari guru ataupun dari sekolah itu sendiri, sehingga siswa kadang ada banyak yang stres. Yang kedua, sebagian besar siswa belajar dalam gedung itu ketika siang hari ataupun ketika menghadapi gurunya yang tidak mereka sukai, itu akan bosan, sehingga mereka tidak bisa menyerap pelajaran itu dengan baik. Sekolah konvensional biasanya itu mengutamakan nilai atau biasanya sangat mengagungkan yaitu kecerdasan IQ, sehingga mereka yang tidak mempunyai IQ yang tinggi biasanya itu mereka dianggap kurang pintar ataupun kurang pandai. Sekolah konvensional sebagian besarnya siswanya itu dipermudah oleh berbagai fasilitas. Biasanya sudah ada tukang sapu sehingga mereka tidak ada yang menyapu. Selanjutnya adalah model-model sekolah alam. Aktivitas atau pembelajaran disusun dalam sebuah tema dan dipadukan dengan beberapa pengetahuan, dan mereka tuh langsung praktek. Misalnya saja belajar ilmu geografi. Di dalam ilmu geografi itu dipadukan dengan ilmu agama dan juga ilmu ekonomi, sehingga mereka tidak hanya dapat satu ilmu, tapi langsung beberapa ilmu sekaligus yang mereka dapatkan. Di dalam sekolah alam, siswanya dilatih kepemimpinan untuk menyiapkan pemimpin masa depan yang berkualitas dan dapat bersaing di negara ataupun di daerahnya sendiri. Praktisi bisnis. Cara ini agar anak berinteraksi dengan unit bisnis dan bisa memahami bisnis itu sejak dini, baik mereka tuh menjadi pelaku ataupun suatu saat nanti mereka untuk melahirkan lebih banyak lagi entrepreneur ataupun pengusaha muda. Kegiatan penunjang pembelajaran seperti outbound itu adalah untuk menunjang kerjasama tim dan juga untuk melatih kepemimpinan.
mereka diajarkan bagaimana cara memelihara lingkungan itu dengan baik dan bisa mengolahnya. Contohnya saja belajar yaitu tentang sampah, bagaimana mereka itu diajarkan mengelola sampah dan bagaimana diajarkan itu memanfaatkan sampah. Jadi mereka itu tidak hanya belajar lewat teori saja, tetapi bisa langsung dipraktekkan dalam kehidupan nyata. Kegiatan sosial di dalam sekolah alam yaitu tujuannya adalah untuk berinteraksi dengan lingkungan sekolah ataupun di lingkungan sekitarnya. Yang terakhir adalah setiap bulan orang tua itu akan ke sekolah untuk dipanggil, mereka akan dipanggil untuk diberitahu tentang perkembangan anaknya di sekolah dan juga keterampilan yang dimiliki anaknya. Cukup sekian video dari saya. Apabila ada kurang saya mohon maaf. Jangan lupa please like and subscribe. Dadah.